Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Kamis 28 Mei 2026. Renungan kita berjudul Aku adalah yang ada. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Wahyu 1 ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Sejak pasal pertama kitab Wahyu, para peneliti Alkitab sepakat bahwa tujuan kitab ini bukan untuk memberi bayang-bayang yang menakutkan kepada orang percaya, melainkan untuk menyingkapkan pribadi Yesus Kristus. Dialah pusat dari seluruh penglihatan dan nubuatan yang ditulis oleh Yohanes. Bayangkan saja, di ayat pembuka Wahyu 1 ayat 4, terdapat bentuk bahasa Yunani yang janggal, seolah-olah salah secara tata bahasa. Yohanes menulis apohoon, artinya dari Dia yang ada. Secara tata bahasa Yunani seharusnya ditulis apotoontos. Tulisan Yohanes itu keliru secara struktur bahasa, kecuali jika ia memang sengaja melakukannya. Untuk apa? Kejanggalan ini unik, hanya muncul di sini, dan pasti punya maksud. Yohanes tidak keliru. Ia sengaja meniru gaya dari perjanjian lama, tepatnya dari Keluaran 3 ayat 14. Ketika Allah berfirman kepada Musa, ego emi hoon, artinya aku adalah yang ada. Untuk mempertahankan identitas kudus hoon itulah Yohanes menulis kalimat yang tidak lazim. Dengan menulis seperti itu, Yohanes ingin menegaskan bahwa Allah yang menyatakan diri kepada Musa 1500 tahun sebelum zaman Yesus adalah Allah yang sama yang kini berbicara melalui Yesus Kristus dalam kitab Wahyu. Yohanes ingin meyakinkan orang Kristen Yahudi bahwa Allah yang sama yang berbicara kepada Musa kini berbicara melalui anaknya Yesus Kristus. Mengapa hal ini penting? Karena di akhir abad pertama, ketika semua rasul dan saksi mata hampir tidak ada lagi, Yohanes mungkin satu-satunya yang masih hidup, dan ia harus menolong jemaat memahami bahwa gereja adalah kelanjutan pekerjaan Allah dalam perjanjian lama. Maka kesalahan tata bahasa itu menjadi jembatan antara Sinai dan Patmos, antara hukum Taurat dan kasih karunia dalam Kristus, supaya gema nama kudus YHWH tetap terdengar dalam dunia pewahyuan yang baru. Jadi, ketika kita membaca kata apohoon, kita sedang menyaksikan jembatan ilahi antara perjanjian lama dan kitab Wahyu. Allah yang dahulu berkata, "Aku adalah aku," kini menyingkapkan dirinya sepenuhnya melalui Yesus Kristus. Dari semak yang menyala hingga tahta yang mulia, nama YHWH hingga nama Yesus, kasih dan kuasa Allah tetap satu. Inilah kejanggalan yang disengaja, yang justru memperlihatkan kesempurnaan rencana Allah bagi umatnya. Bagi kita hari ini, Allah yang menyatakan diri dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru, menyatakan diri melalui anaknya Yesus Kristus adalah Allah yang sama. Bahkan julukan yang semula dikenakan kepada Bapa
akhirnya juga ditujukan kepada Yesus Kristus di pasal 22. Dialah Allah yang memegang sejarah dengan tangannya yang perkasa, yang memelihara gereja di tengah-tengah tekanan dunia. Namanya yang kekal menjadi sumber penghiburan di setiap masa, sebab Ia yang ada dan yang akan datang tidak pernah berubah. Percayakah Anda kepadanya? Kata-kata bijak hari ini, ketika firman tampak janggal, seringkali disitulah kasih Tuhan membangun jembatan yang tak terlihat. Puji Tuhan, Bapak Ibu, untuk renungan kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama mengakhirinya. Bapa, teguhkan imanku kepadamu, Allah yang sama dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Biarlah hatiku berpegang pada Yesus, yang memegang hidupku. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sekarang mengerti suatu kebenaran yang maha penting. Yesus adalah Allah yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Amin.